Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Nurfaisi Putra Fuad dan Sofia Zubaidah akan menjelaskan tentang pembangunan industri. Nah, terkait dengan hal itu kami akan menjawab tentang beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu sejarah sektor industri di Indonesia. Terus yang kedua yaitu apa saja permasalahan industrialisasi di Indonesia. Nah, yang ketiga kebijakan pemerintah dalam pembangunan industrialisasi, dan yang keempat peranan sektor industri dalam pembangunan. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah sektor industri di Indonesia. Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kebutuhan lahan industri. Dengan semakin meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru kemudian pada tahun 1989 pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri. Dalam pengembangan kawasan industri, khususnya pada tahapan prakonstruksi, terdapat beberapa tahapan utama yang harus dilalui, yaitu antara lain tahap perizinan, pembebasan tanah, dan tahap perencanaan. Nah, untuk pertama kalinya pada tahun 1876 kawasan industri Untuk pertama kalinya pada tahun 1876 kawasan industri dikembangkan di Inggris, yaitu Trafford Park Estates dengan luas sekitar 500 hektar yang merupakan kawasan industri terluas sampai pada tahun 1950-an. Pada awal abad 20, kawasan industri di Amerika Serikat dikembangkan di kota Chicago, yaitu antara lain Central Manufacturing District dibangun pada tahun 1902 dengan luas 105 hektar dan yang lain sebagainya. Kemudian selain itu pada tahun 1986 atau pada tahun 1980-an kawasan perumahan juga dimasukkan dalam kawasan bisnis park. Sedangkan di Indonesia kawasan industri baru dikembangkan pada awal tahun 1970-an sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada awalnya pemerintah mengembangkan kawasan industri melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Pada tahun 1973 pemerintah memulai pembangunan kawasan industri yang pertama, yaitu Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau JIP, dan kemudian disusul oleh Surabaya Industrial Estate Rangkut. Selain itu pada tahun 1986 pemerintah melalui PT Kawasan Berikat Nusantara mengembangkan kawasan berikat atau bonded zone dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor non-migas. Kawasan berikat merupakan suatu kawasan industri khusus di mana untuk melancarkan arus barang ekspor semua kegiatan kepebiaan berdasarkan Permendagri nomor 5 tahun 1974 diatur bahwa yang dapat diberikan lahan untuk usaha kawasan industri adalah badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Nah, seiring dengan perkembangan investasi yang terus meningkat, kemudian pada pihak swasta baru dilibatkan dalam usaha kawasan industri melalui Kepres nomor 53 tahun 1989 di mana diatur bahwa usaha kawasan industri dapat dilaksanakan oleh pihak swasta domestik maupun asing dengan atau tanpa partisipasi BUMN. Nah, yang kedua yaitu permasalahan industrialisasi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang banyak mengalami berbagai masalah industri seperti lokasi industri yang berada di tengah pemukiman, penggeser lahan pertanian, pencemaran lingkungan, dan pemutusan hubungan kerja, menyebabkan keberadaan industri harus dikaji kembali. Jangan sampai masalah tersebut terus berlanjut sehingga bukan keuntungan yang diperoleh melainkan kerugian bagi negara, pengusaha, dan masyarakatnya. Di samping itu perlu meningkatkan dan melindungi industri rakyat dalam bentuk industri kecil dan kerajinan sebagai warisan budaya bangsa agar jangan sampai diakui menjadi milik bangsa lain. Begitu pula produk industri diprioritaskan untuk memenuhi kehidupan masyarakat banyak sebelum dilakukan ekspor, sehingga tidak semata-mata keuntungan yang dicari melainkan keuntungan dan kebutuhan masyarakat. Untuk permasalahan pada lokasi industri ini ada berbagai permasalahan. Yang pertama, industri yang mendekati daerah pemasaran akan cenderung ditempatkan di pinggiran kota.
mengingat bahwa bahan baku mudah untuk diperoleh dan dekat dengan pemusatan penduduk sebagai daerah pemasaran. Yang kedua yaitu industri yang mendekati bahan baku seperti industri kayu lapis atau penggergajian, industri semen, industri yang berhubungan dengan pertambangan dan sebagainya. Industri yang mendekati bahan baku seperti ini sangat rentan sekali terhadap perusahaan lingkungan. Misalnya yang pertama, industri kayu lapis atau penggergajian kayu banyak dilakukan di wilayah yang memiliki hutan sangat luas, seperti di Pulau Kalimantan atau di Pulau Sumatera. Akibatnya pengambilan kayu dan lahan menjadi hutan kembali tidak seimbang. Malahan pengusaha hanya mengambil kayunya saja tanpa melakukan penanaman kembali, sehingga wilayah yang tadinya hijau dengan hutan yang lebat sekarang hanya tinggal lahan-lahan yang gersang dan tandus. Nah, yang kedua yaitu industri yang berhubungan dengan pertambangan, terutama yang dilakukan oleh rakyat seperti di Provinsi Bangka Belitung, dianggap merusak lingkungan karena menyebabkan permukaan tanah bagian atas menjadi gundul, mengingat timah di wilayah tersebut merupakan endapan sekunder. Yang ketiga yaitu industri minyak goreng dengan bahan baku dari kelapa sawit yang diusahakan di Sumatera dan Kalimantan secara besar-besaran, tetapi tidak mendukung kebutuhan dalam negeri karena pada saat-saat tertentu hilang atau berkurang di pasaran yang akibatnya harga menjadi naik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faiz. Kebijakan pemerintahan dalam pembangunan industrialisasi. Kebijakan industrialisasi di Indonesia diatur dalam Perpres nomor 2 tahun 2018 yang termuat dalam beberapa pasal, yaitu pasal 1 Kebijakan Industri Nasional tahun 2015 sampai 2019 yang selanjutnya disebut KIN 2015 ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun. 2. KIN 2015 bagaimana dimaksud pada ayat 1 sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 sampai 2019 dan merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri pada tahap 1. KIN 2015 sampai 2019 bagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat sasaran pembangunan industri, fokus pengembangan industri, tahap capaian pembangunan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan industri prioritas dan industri kecil dan industri menengah. Pengembangan wilayah industri disertai fasilitas fiskal dan non-fiskal. Pasal 2 memuat KIN 2015 sampai 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijabarkan ke dalam rencana kerja pembangunan industri. Rencana kerja pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana kerja pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Pasal 3. Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian mengacu pada KIN 2015 sampai 2019. Pasal 4 Kebijakan Industri Nasional tahun 2015 dan tahun 2016 telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap industri. Peranan sektor industri dalam pembangunan. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi pengembangan maupun pembangunan di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia.
Melalui sektor industri pembangunan, suatu negara dikatakan dapat berkembang pesat apabila sektor industrinya juga mendukung perkembangan terlebih lagi pengembangan ekonomi negara tersebut. Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional atau terhadap produk domestik bruto. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain. Karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah atau value added item dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun secara dari sektor pertanian ke sektor industri. Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional. Bahkan sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar dalam tenaga kerja. Peranan sektor industri dalam pembangunan secara keseluruhan adalah sebagai pendukung berkembangnya pembangunan dan perekonomian suatu negara. Dengan adanya perluasan lapangan kerja, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja sehingga akan menambah laju perekonomian negara. Cukup sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di Google Classroom dengan cara komen di bawahnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.